Orang tahu ilmu sholat tapi tidak sholat, dia dianggap tidak berilmu. Karena tahu ilmu sholat, cirinya sholatnya bagus. Jadi kalau lihat orang yang ilmunya tinggi, lihat amalnya, bukan lihat ceramahnya saja. Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti keledai membawa buku. Bukunya manfaat tapi tidak ada manfaat bagi keledainya selain beban. Jadi adik-adik, ibu bapak sekalian, ini anak dapat gelar, dapat harta, dapat jabatan, dapat popularitas, tapi tidak suka belajar agama. Ini belum mendapat kebaikan yang banyak dari Allah. Musibah itu adalah kalau kita tidak paham kebenaran. Kenapa? Kalau kita tidak belajar agama, berarti kita tidak akan kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, itu musibah terbesar. Karena kita tidak akan tenang dalam hidup ini. Loh, memang kalau tidak belajar agama tidak bisa. Karena tenang itu pintunya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana ingat Allah kalau Allahnya tidak dikenal? Benar? Makanya yang tidak belajar agama dengan baik sulit sekali menemukan ketenangan yang hakiki. Nah, ilmu agama kan luas, sedangkan waktu terbatas. Ilmu apa yang paling penting? Fondasi ilmu adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. Semua nabi, rasul itu diperintahkan oleh Allah adalah untuk memperkenalkan Allah, sehingga orang kenal ke Allah dan menuhankan Allah, bukan menuhankan dunia berikut isinya. Mengerti? Kenapa bengong terus? Duduk paling depan. Walaupun paling depan tidak akan dapat apa-apa kalau tidak fokus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi target harian terpenting kita adalah belajar ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang paling utama adalah ilmu agama. Di antara ilmu agama yang segini banyaknya, fondasi utamanya adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu bertauhid kepada Allah. Kalau orang sudah kenal ke Allah, maka dia akan mudah menjadi orang ikhlas. Tidak kenal ke Allah, tidak bisa ikhlas, paling tulus. Apa bedanya tulus dengan ikhlas? Kalau tulus tidak berharap apa-apa dari makhluk, kalau ikhlas semata-mata berharap dari Allah. Kalau tulus tidak jadi ibadah, kalau ikhlas jadi ibadah. Banyak orang yang tidak kenal Allah yang melakukan sesuatu tanpa pamrih dari makhluk. Kalau kita pamrih tapi dari Allah, namanya keridhaan Allah. Apalagi ilmu yang penting, sesudah belajar ilmu mengenal Allah, belajar tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kenapa kita harus belajar tahu? Karena bahagia, mulia dan selamat itu ada pada perintah Allah. Jadi kalau kita saya ingin bahagia, lihat saja apa yang Allah perintahkan, di sana bahagia. Kenapa ada larangan? Karena pada larangan Allah lah orang akan hina, sengsara dan celaka. Inilah pentingnya belajar ilmu fikih, supaya kita tahu
Jadi kalau ingin bahagia bagaimana? Sudah, nggak usah ribet. Bahagia itu ada pada perintah Allah. Nafsu sebaliknya. Nafsu sukanya kepada yang dilarang Allah. Nafsu ini makin aktif karena dibisiki oleh setan, menampakkan baik yang buruk, menampakkan bagus yang jelek, menampakkan bekal mulia sesuatu yang hina, menampakkan menguntungkan sesuatu yang merugikan. Itu tipu daya setan, numpang pada nafsu kita. Banyaknya orang jatuh karena dia kalah oleh nafsunya. Bisa dipahami adik-adik? Makanya ada yang belajar agama tapi tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Karena dia biasanya niatnya kurang ikhlas, dan yang kedua kalah oleh nafsu. Contoh nih, mana yang Allah sukai? Kita tidur pulas di penghujung malam atau tahajud? Jawab. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur pulas? Mana kira-kira yang bekal membuat hidup kita bahagia? Kenapa semuanya lihat ke sana? Sinilah belajar fokus. Karena orang itu tidak berprestasi bukan karena tidak mampu. Sebagian besar orang tidak berprestasi karena tidak fokus. Ini duduk begini, yang paling dapat ilmu yang paling fokus. Walaupun duduk paling depan tidak fokus, gak. Punya panah banyak, tajam, nggak fokus, yang menjerit tetangga. Sunnah memanah itu salah satu latihan fokus. Sama sholat itu latihan fokus. Di antara hikmahnya. Sampai di mana tadi ya? Tahajud. Mana yang disukai Allah? Banyak makan atau sering saum sunnah? Mana yang disukai nafsu? Saum atau makan-makan yang enak-enak? Hasilnya apa? Yang banyak saum sunnah sehat, tubuhnya lebih fit. Yang banyak makan banyak masalah. Makanya hidup ini simple deh. Kenali Allah dengan belajar, kenali apa yang disukai Allah, di sana kita bisa bahagia. Namanya amal soleh. Kan bahagia itu man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh ini yang Allah sukai, dan dia beriman itu tauhidnya. Jadi ini aja, iman, amal soleh. Dan pelajari yang Allah tidak suka, karena yang tidak Allah suka adalah duri. Bukankah kita sudah bahas orang yang bertakwa itu adalah orang yang seperti berjalan di sekitar duri, onak dan duri. Hati-hati, dia tidak mau sembarang menginjakkan kaki sebelum dia yakini ini tidak ada durinya. Itu takwa. Tidak mau bicara kecuali yakin ini perkataan tidak berbahaya, baru bicara. Namanya falyakul khairan. Ini nyakitin orang tidak? Ini ria atau tidak? Ini zolim atau tidak? Ini gibah atau bukan? Karena itu duri semua. Pilih perkataan terbaik. Sama mau melakukan apapun, ini Allah suka atau tidak? Kalau tidak, jangan lakukan. Ini Allah suka. Itulah takwa. Ini tidak bisa kita bertakwa tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu kita tidak tahu. Coba kalau ada yang
sikapnya kurang enak ke kita, yang disukai Allah yang mana? Marah atau menahan amarah? Jawab. Misal ada yang nyebut monyet lo, apa yang disukai Allah? Kita balas dengan perkataan yang sama buruknya atau kita tahan marah? Nafsu sukanya yang mana? Marah. Udah gitu kita dendam atau memaafkan? Mana yang disukai Allah? Mana yang disukai nafsu? Mana yang bisa bikin bahagia? Jadi pemaaf atau pendendam? Nah, simple. Simple. Enak bukan? Tapi tidak bisa kita mengamalkan kalau tidak tahu ilmunya. Banyak orang kalau ada apa marah-marah luar biasa, kemudian dendam, tidak mau memaaf, lalu berhenti berbuat kebaikan. Salah. Dalam ilmunya orang yang takwa, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang takwa. Di antara ciri orang yang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadarra, orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Yang disukai nafsu, infak atau jajan? Bahagia itu pada senang berinfak deh, bukan senang memuaskan diri dengan membeli barang kesukaan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi orang yang bekal bahagia itu yang menahan amarah. Itu ada di Qur'annya. Surat Ali Imran 134 ya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya marah-marah terus. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, memaafkan. Maafkan. Bahagia itu memaafkan, duri itu dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bahagia itu pada waktu kita berbuat baik. Jelas? Ribet enggak sih hidup ini? Ribet tidak? Tahu kenapa ribet? Karena kurang ilmu, lemah ilmunya dan lemah jiwanya. Itulah yang membuat kita ribet. Banyak urusan remeh yang tidak bisa disikapi dengan baik karena tidak tahu ilmunya, atau sudah tahu tapi lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Bisa dipahami adik-adik? Jadi yang diminta yang pertama itu adalah ilman nafi'an. Mau tahu, Bu, Ibu, bagaimana cara mengenal Allah yang paling mudah? Bagaimana? Tahu caranya? Ini pasti tahu, cuma rendah hati. Kok mikirnya gitu? Kan disuruh Quran berbaik sangka, ya. Kan nggak enak saya ngomong bodoh-bodoh amat. Oh, itu aja. Tidak ada perintahnya. Baik sangka saja, sudah tahu tapi tawadu, kan enak ya. Tapi saudara jangan ngaku-ngaku, kalau nggak tahu ya nggak tahu ya, ngajak. Al-Quran, dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan diri Allah, memperkenalkan apa yang disukai Allah, memperkenalkan apa yang tidak disukai Allah, dan Allah memberitahu konsekuensinya. Kalau kita milih yang disukai begini, kalau kita milih yang tidak disukai begitu. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur, janji Allah, konsekuensinya ditambah oleh Allah karunia. Jadi enak. Kita nggak usah takut tidak kebagian karunia, tapi takut tidak punya syukur. Kalau kita syukur nambah, itu udah yakin nambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kufur maka azab Allah pedih.
Itu konsekuensi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Itu Allah menyuruh takwa, memberitahu seperti ini nih takwa, hasilnya akan diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Karena Allah tahu kebutuhan kita lebih tahu dari kita sendiri. Ada punya kebutuhan tidak? Ada orang berkebutuhan khusus kan? Mau umum mau khusus, kita banyak kebutuhan. Dan Allah pemilik semua yang kita perlukan. Allah menggenggam apapun yang kita perlukan. Bahkan kita tidak tahu keperluan. Sebutkan dek, apa yang diperlukan untuk menumbuhkan rambut? Sampo. Itu membersihkan, bukan menumbuhkan. Vitamin apaan? Vitamin kawat. Supaya hitam rambutnya apa? Areng. Kita nggak tahu. Nikmat rambut itu ada dua. Satu di atas kepala yang keluar, dan yang satu di dalam kulit, akar. Coba kalau saudara rambutnya cuman yang di atas kepala, sekali nyisir selesai. Bagaimana kalau rambut kita hanya akarnya saja, nggak ada yang nongol ya? Kita tidak tahu keperluan kita yang sesungguhnya, Allah tahu. Kita tercukupi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena terlatih, bukan karena kaya. Kita tercukupi karena tawakal kepada Allah. Kalau tidak baca Quran tidak ngerti. Tabungan akan membuat kita terjamin tidak? Jawab. Nah, saudara nabung 200 juta, kasih aja jantungnya mampet ya. Berapa itu? Buang angin, ditahan oleh Allah, gembung, gak bisa kentut. Itu harus dioperasi loh dek. Gak bisa 50 ribuan. 50 ribuan mah dicolok dari sini gitu. Makanya baca Quran dengan artinya tiap hari. Kalau kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, artinya baca Quran tiap hari dengan artinya. Ikut kursus bahasa Arab supaya bisa menerjemahkan Quran, supaya mengerti isi Quran. Adik-adik hafal Al-Fatihah? Jawab. Hafal artinya? Acungkan tangan. Ayo nunduk. Hafal ayat kursi? Cung yang hafal artinya. Senyum. Hafal Al-Ikhlas yang paling pendek aja tuh. Hafal artinya? Nunduk. Jadi tidak salah kita hafal Al-Quran, bagus, tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu paham artinya. Jelas adik-adik? Salah satu masalah besar kita adalah tidak membaca Al-Quran lengkap dengan artinya, yang membuat kita tidak paham, tidak mengenal Allah. Coba yang sering disampaikan, Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Apa artinya? Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Tuh surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un
fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Ayo Al-Hadid ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberi rezekinya. Beres. Dan banyak sekali ayat-ayat yang membuat kita yakin kepada Allah. Punya HP tidak? HP ini milik siapa? Ini HP takdirnya kita ada di zaman milik Allah ya. Dengan HP ini kita bisa melihat angkasa tanpa beranjak dari bumi, bisa melihat dalamnya laut tanpa basah, bisa mendekati kawah tanpa terbakar, bisa mendekati singa di HP tanpa terluka, bisa tahu perut bumi, bisa lihat angkasa dekat matahari di sini nih. Tapi di sini juga bisa lihat aurat orang lain, istri orang, suami orang, apa yang dilarang dilihat di sini nih. Quran ada di sini, maksiat di sini. Tebak. Nafsu kita sukanya lihat apa di sini? Yang sia-sia dan yang dosa. Sepertinya bekal bahagia, padahal bekal terbelenggu. Allah sukanya ngasih HP ini untuk apa? Supaya bisa meningkatkan iman dan meningkatkan amal soleh. Quran ada di sini. Baca Quran terjemah tiap hari. Dengar para ulama ahli tafsir. Dengar lebih banyak berinteraksi dengan HP ini untuk kebaikan. Insya Allah Allah suka kepada kita. Tapi di sini cuma lihat yang sia-sia, yang bodor, apalagi aurat orang yang diharamkan, jinah matanya, udah nggak ada cerita. Sholat jadi khusyuk, jadi ahli tahajud, tidak bisa karena dosa itu berbuat dosa lain. Ujian ini, nikmat dan ujian. Berbahagialah yang HP-nya jadul, susah ngelihat apa-apa. Berbahagialah yang kuotanya minim, cari wifi-nya juga wifi yang nggak bisa nyambung-nyambung, aman. Mikir apa? Kayak menjiwai dosa gini kan. Banyak orang tua yang mengeluh, gimana ya anak-anak saya nggak bisa lepas dari HP. Pas dilihat yang ngomong tuh HP-nya 3 ada, kayak tukang dagang HP. Ibu nyanyi buat anak tidur, Nina bobo, oh Nina bobo, ayo tidur nah. Ibu sambil jawab grup teman-teman ya. Terus anak nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Habis ibu tidak fokus sih, ibu fokusnya ke HP lagu Nina bobo. Saya kan Asep begitu. Anak laki-laki namanya Asep, lagu Nina, nggak nyambungnya di anak tengah hulang. Nah ibu jadi begini. Sebaiknya tidak usah cita-cita bahagia ya. Kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran sambil memahami, tidak akrab dengan majelis taklim, tidak akrab dengan ilmu dari ulama yang berkompeten, sebaiknya tidak usah cita-cita bahagia karena tidak akan bahagia. Gerbangnya bahagia itu iman dan amal soleh, ilmu yang diamalkan dengan ikhlas. Teman saya lulusan pesantren,
bahkan lulusan sarjana agama, tapi kok kelakuannya gitu sih, beda dengan ilmu. Biasanya salah niat. Kalau kuliah hanya ingin cari gelar, kalau baca Quran ingin dianggap qori'ah, hafiz, hafizoh, ingin dianggap suaranya merdu, hafalannya banyak, ingin dianggap sebagai orang yang hebat dengan Quran, biasanya Allah tidak menolong bisa mengamalkan. Karena yang ditolong oleh Allah hanya orang-orang yang mencari ilmu karena Allah. Nanti dapat gelar, ya itu hanya sekedar casing, bukan tanda kehebatan. Yang hebat itu amalnya diterima oleh Allah. Teman saya hafal 30 juz 3 tahun, saya 3 tahun hanya hafal 4 juz, gak ada masalah. Asal diamalkan, luar biasa itu. Dengar ya, ilmu Islam itu luas, kita belum tentu paham semuanya. Bagaimana kalau saya meninggal sebelum saya paham banyak ilmu Islam? Yang penting meninggalnya sambil belajar. Kayak gini, umur udah 62. Kalau 63 selesai di dunia, tinggal setahun lagi. Setahun lagi saya bisa ngapalin seberapa banyak. Yang penting meninggalnya ketika semangat belajar dan semangat mengamalkan, walaupun baru tahunya sedikit. Penting ini, kan? Musibah dalam hidup, tambah hari tidak tambah ilmunya. Walaupun tambah uang, tapi tidak tambah yakin ke Allah, tidak tambah amal, kita tidak beruntung. Paham adik-adik? Masa keemasan bagaimana? Tahajudnya jam 2 ya? Kok tahu ya, kata ya. Yang kedua apa? Tahu orang yang paham agama cirinya apa? Amalnya. Ingat ya, pokoknya ilmu, orang berilmu itu jangan dilihat dari seberapa banyak yang diketahui, tapi seberapa banyak yang diamalkan. Ini ilmunya belum begitu banyak, tapi ilmu yang belum banyak itu diamalkan. Dapat ilmu jaga wudhu, beliau jaga wudhu. Dapat ilmu tahan pandangan, jaga pandangan. Dapat ilmu berkata baik atau diam, bicaranya hanya baik, selebihnya diam. Dapat ilmu tidak melakukan yang tidak manfaat, dia tidak mau melakukan yang sia-sia. Ilmunya dikit, tapi diamalkan dengan ikhlas. Itu orang berilmu. Yang bekal bahagia yang begitu. Mencari ilmunya ikhlas, mengamalkan ilmunya ikhlas. 2. Apa target yang kedua tadi? Rizki yang rizqan thayyiban. Gimana sih katanya rezeki udah diatur Allah. Ya, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah tetapkan, itu urusan Allah. Urusan kita adalah melakukan yang Allah perintahkan. Berapapun jatah rezeki kita, terserah Allah yang pencipta, pembagi. Yang penting kita kerja aja sebagai amal. Bisa pahami adik-adik? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat dengan apa-apa yang manfaat dan mintalah tolong kepada Allah, janganlah lemah. Gitu. Dagang manfaat, saya dagang dengan dia sama-sama. Kemarin sudah adik-adik SSG jualan sama enggak? Persis sama enggak penghasilannya? Beda-beda. Padahal yang dijualnya sama ya. Saya dari pagi sampai menjelang maghrib dapatnya cuma segini. Lah teman saya lagi istirahat diborong. Ada teman yang SSG misalkan baru mau jualan tapi capek istirahat dulu. Baru setengah jam jualannya. Lagi duduk datang, "Dek, lagi apa?" "Lagi belajar jualan." "Ya udah saya beli semuanya." Laku. Yang mana yang paling beruntung? Jawab.
Ini ada lagi temennya nawarin, apa-apaan, jualan, pura-pura ya, pedagang palsu. Sakit. Berapaan ini? 10.000, 1.000 ya. Coba deh, 1 jam 10 udah habis jualannya. Selebihnya dia santai tiduran. Yang 1 sampai setengah 6 pada asar cuma laku sedikit. Banyak kejadian yang dia alami. Dihina, diremehkan, capek. Ada yang ngajarin, ada yang aduh saya kasihan adek, maunya sih saya borong tapi saya nggak punya uang. Nah gitu. Kira-kira mana yang paling banyak ilmunya kan? Yang kedua, ilmu menahan sakit hati, benar? Ilmu ditawar dengan penuh kegetiran, ilmu PHP harapan kosong. Bahkan ada yang nanya, saya kagum loh lihat adek berjuang dari pagi sampai sore. Adek SSG ya, santri siap guna? Siap. Sudah punya jodoh belum? Belum pak. Sama loh dengan saya. Jangan hitung nikmat itu hanya dengan jumlah uang. Berapa banyak Allah kasih pengalaman, berapa banyak ilmu yang membuat kita makin sabar, berapa banyak ilmu yang membuat kita ridho. Udah kita dapat untung dikit, tiba-tiba ada yang anak-anak jalanan, Pak rotinya berapaan? 10.000. Saya punya 2.000 pak. Aduh, pada untung udah susah. Nggak apa-apa deh. Tapi bapak rugi? Nggak ada yang ruginya. Rugi itu kalau merugikan orang. Ambil anak. Rugi atau untung? Untung. Untung sudah beramal soleh. Begitu deh. Jadi kalau mau tahu rezeki yang baik bukan jumlah, tapi rizki yang mendekatkan kita ke Allah, rizki yang membuat hidup kita banyak manfaat. Paham? Semua udah ada rezekinya, tapi belum tentu barokah. Masih ingat ilmu rizki? Ada 6. Jangan takut tidak punya rizki, tapi takut tidak punya yakin Allah yang membagikan rizki. Bencana besar kalau kita tidak yakin Allah membagikan rezeki. Kita pasti menghamba kepada pembeli, menghamba kepada perusahaan, menghamba kepada atasan, menghamba kepada klien. Kita bekal sampai ada istilah pembeli adalah raja. Benar atau tidak itu? Hah? Benar, kalau yang belinya raja ya. Kalau yang membelinya bukan raja ya pembeli bukan raja. Kita berbuat baik ke pembeli, dengar adik-adik, adalah amal soleh. Bukan supaya beliau beli, karena yang menakdirkan beli itu adalah Allah. Mau beli mau nggak beli kita tetap baik. Nggak jadi beli pahala tetap dapat. Dia beli pahala dapat, uangnya dapat. Gitu. Halo? Tenang ya. Tenang. Oh, gaji saya sedikit. Ya kenapa ngomong ke saya ya? Dengerin adik-adik. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin. Yang pertama. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak barokah. Ketemu dengan rezeki kita, tapi tidak menjadi kebaikan. Apa sih berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Rezeki yang berkah itu baik untuk lahir, baik untuk akal, baik untuk hati, baik untuk diri, baik untuk orang lain, baik untuk kehidupan dunia, baik untuk dikubur kita, baik untuk akhirat nanti. Itu barokah. Coba mau nanya jujur nih ya adik-adik terutama ya. Kalau bekerja
gajinya sedikit, semangat atau tidak kerjanya? Jujur, jawab jujur. Kalau kerja tidak semangat, maka hasil pekerjaannya bagus atau tidak? Bagus atau jelek? Kalau hasil kerjanya jelek, oleh atasan dipuji atau dimarahin? Dimarahin. Kalau dimarahin, jadi semangat ngantor atau jadi malas kerja? Kalau malas kerja, hasilnya dinaikin pangkatnya atau dipecat? Jadi awalnya dari mana? Awalnya dari hitung-hitungan. Benar? Kalau gajinya kecil begini. Ini perusahaan sederhana, gajinya kecil di bawah UMR, tapi kita kerja bagus dan ikhlas dan syukur. Ya Allah, saya berterima kasih dapat pekerjaan ini yang jelas halalnya. Saya diberi kesempatan ibadah dengan baik. Saya diberi waktu untuk nyari ilmu. Walaupun gajinya hanya setengah dari UMR, saya ridho. Ya Allah, Engkaulah pemberi rezeki. Kerjanya bagus, jujur, disiplin. Karena dalil Al-Baqarah 195. Wa aslihu innallaha yuhibbul wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Ini profesional tuh di sini. Dan berbuat baiklah kalian, profesionallah kalian, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Coba, gajinya sedikit, rajin, bagus. Kata bos ini ya, ini karyawan saya ini orangnya baik, rajin, disiplin, jujur, rendah hati, kerjaannya profesional, tuntas. Saya ingin menaikkan jabatannya, tapi perusahaan ini cuma 2 yang kerjanya, saya dan dia. Yang kalau dinaikin jabatannya, saya nggak punya jabatan. Aduh, gimana? Tapi mau dinaikin gaji nggak cukup nih ya, gaji saya jadi buat dia. Telepon temannya, Assalamualaikum sobat, gimana usahanya? Baik, alhamdulillah. Saya ada karyawan orangnya baik, tidak banyak bicara, ramah, karakternya karakter baku, baik dan kuat. Kerjanya kelihatannya ikhlas, enggak pamrihan, dan jujur, terpercaya, serta rendah hati, dan berani untuk memilih apa yang Allah sukai, disiplin, serta tangguh. Waduh, SSG nih. Saya tidak bisa memberikan imbalan yang pantas. Kalau memang memerlukan pekerja yang terpercaya, saya rekomendasikan beliau. Bisa begitu. Akhirnya bisa dipindahkan. Kalau Allah mau memindahkan, pindah ke tempat yang lebih baik. Gitu. Coba yang tadi pemalas tadi, bro, katanya itu udah pernah kerja di tempat kamu ya? Iya, gimana menurutmu? Males, pelit, tukang hitut, jahe. Oh iya, nggak akan saya terima deh. Gitu. Bahkan calon mertua juga begitu. Katanya pernah kerja di tempat bapak ya? Ini calon menantu saya. Menurut komentar bapak bagaimana? Males, pelit, kedul. Oh ya, kalau gitu ini cocok dengan istiqoroh saya untuk dibatalkan. Selain nggak dapat kerjaan, nggak dapat jodoh. Oh, mikir semua. Makanya adik-adik, jangan hitung-hitungan, tapi kerjakan saja lillahi ta'ala. Allah nanti akan menjamin rezeki kita dengan caranya. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur.
Jadi yang membuat kita menderita itu bukan kurang karunia, tapi kurang bersyukur. Musibah bagi kita tuh bukan kekurangan pemberian Allah, musibah bagi kita kalau kita kurang bisa syukur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya masih hidup. Ke kamar mandi, alhamdulillah ya Allah ada pintunya. Udah tahu masuk ke kamar mandi nggak ada pintunya, stres. Masuk ke kamar mandi ada kuncinya, alhamdulillah ada kunci. Nggak usah teriak-teriak di kamar mandi, tapi di hati, oh alhamdulillah. Nggak ada kuncinya, menderita. Udah masuk ke toilet nggak ada kunci, nggak tenang ya, cenderung kaki sebelah tuh neken pintu terus. Jadi nggak pada proporsional lah. Pas lihat gayung, alhamdulillah, dalam hati ya, ada gayung. Udah nyobain ke toilet nggak ada gayung, stres, mau teriak malu, mau keluar nggak bisa ya nggak. Gayung tuh nikmat dari Allah, hadirin. Karena saya pernah ada ke sebuah pesantren nggak ada gayung, aduh gimana, mau teriak malu, mau keluar nggak mungkin. Jadi sekarang tiap lihat gayung, oh gayung, nggak gitu-gitu amat, hadirin. Ya itu nikmat dari Allah. Di rumah dekat dengan WC itu karunia itu. Saudara belum nyobain ya, ada di rumah yang tidak ada WC-nya. Pernah suatu saat ada kamar mandi, hanya kamar mandi ternyata, nggak ada lubang buat toiletnya, menderita juga itu. Makanya bersyukur untuk hal-hal seperti itu, syukur, mau dikasih berapa aja syukur, bahkan nggak dikasih juga tetap syukur. Kenapa nggak dikasih syukur? Ya karena walaupun tidak datang berbentuk sesuatu, kita tidak kehilangan juga syukur. Ini seperti kita kan tiap hari ini selamat, ini perjalanan ke sana sini kita nggak celaka. Siapa yang menyelamatkan kita? Kita jarang bersyukur, kita selamat, benar? Ada orang yang makan terus kesegrek, terus bawa ke rumah sakit, kita makan lancar terus, syukur, Masya Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, yakin. Dua tadi berkah, tiga syukur. Tapi takut tidak punya sabar. Ada waktu-waktunya rezeki itu. Ustadz Dery kan jualan juga, selain jadi ustadz jualan nasi apa namanya? Nasi bakar. Pernah kena ujian tidak? Pernah, gimana ceritanya? Kan? Asinnya kurang apa gimana? Asinnya kurang pas rasanya ya, sehingga enggak jadi diberikan. Waktu itu modalnya habis dong. Habis. Ustadz masih hidup nggak sampai sekarang? Masih makan nggak? Masih ada rezeki nggak? Ya udah biasa aja ya kan. Ketipu, susah, biasa, hidup nih biasa ya. Jangan aduh gara-gara Covid guys gak usah ngomong. Tahu nggak? Nggak tahu, kan belum ngomongnya juga. Gara-gara di depan rumah saya di aspal jadi pembeli ke warung saya berkurang. Biasanya 3 juta omzet sehari, sekarang saya jadi 1 juta, saya rugi 2 juta tiap hari. Kata siapa rugi 2 juta? Emang pasti saudara dapat 3 juta? Itu kan pikiran saudara aja. Kalau Allah mau ngasih 1 juta ya 1 juta. Jangan nyebut rugi. Halo? Kita mah yang belum baru rencana aja udah dianggap rezeki. Sabarlah. Ada yang pernah di PHK, ini sebagian wajahnya wajah PHK. Iya, makanya saya masuk SSG juga, stres saya. Udahlah, qadarullah. Biasa dagang dari kecil, udah biasa tuh. Rugi, ketipu, bangkrut, tetap ya rezeki ada lagi. Yang belum tentu dapat itu pahala sabarnya. Makanya kalau lagi nanti dipersulitnya sabar, nggak usah diposting. Oh
hidup gini-gini amat. Tahu nggak kalau kita posting penderitaan apa yang terjadi? 80% orang nggak peduli ke postingan kita. 16% yang baca itu bahagia lihat penderitaan kita. Yang 4% ngejek, nek lihat bacaannya. Jadi 100% rugi. Sabar aja. Nggak usah dagang penderitaan. Adik-adik, kalau capek habis latihan, nikmati aja. Jangan, aduh, berat banget latihan. Udah nggak usah latihan lagi. Namanya juga latihan. Masa latihanmu yang enak-enak? Bawa ransel berat. Aduh berat ya. Kosongin isinya. Rewel banget ya. Emang latihan berat itu supaya nanti latihan ke gunung udah terlatih. Sama DA juga waktu menwa dulu, latihan supaya ngepres ke sini bata dulu tuh ransel. Nah kayak hujannya, hujan cicing. Nah ngomong apapun tetap hujan, jangan rewel ya. Harusnya bersyukur dan berdoa supaya jadi kebaikan. Ibu, jangan mengeluh. Aduh capek saya ngurus anak tuh. Atuh kasihin. Nggak boleh. Nikmati dengan sabar. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau diambil oleh Allah ya. Ada waktunya rezeki diambil oleh Allah. Biasa aja. Ban meletus ya sudah, rezeki tukang tambal ban. Kenapa rewel? Kalau enggak ya udah gotong terus kemana-mana motornya. Aduh saya harus bayar anak sekolah, nggak usah disekolahin ya. Nikmati hadirin, kalau harus melepas dunia ini jangan lengket. Saya kalau ke luar negeri selalu di kurs dikali gini, itu rezeki ini. Baru pulang dari Jepang kemarin, asalnya kan dihitung-hitung terus, jadi nggak beli apa-apa. Mau makan, saya kira nggak jadi Terus saya makan apa? Niatkan ini udah rezeki orang Jepang. Orang Jepang juga hamba Allah. Mereka perlu buat makan, buat keluarganya, buat sekolah, buat ongkos. Beli aja. Kenapa ribet-ribet? Benar? Kalau ada, betul tidak? Jangan nempel, jangan lengket, jangan merasa memiliki dunia ini. Kalau waktunya keluar. Ibu saya sakit, saya harus jual motor. Alhamdulillah ada motor, jual. Nanti gimana kalau motor saya dijual, saya ke sana ojek, tapi saya nggak punya ongkosnya. Jalan dong ya. Tapi 5 km bagus. Loh, kemarin jumpa dengan seseorang usia 60 tahun ikut lomba lari 45 km. Jadi ke kantor cuman 3 km. Semenel belecet. Tapi saudara harus berlatih ya, jangan sampai dari rumah ke kantor lari, di kantor tidur aja sampai duhur. Udah duhur kemudian istirahat menjelang pulang. Kenapa istirahat? Supaya kuat ya. Mau bazir. Hadirin, jangan ribet kalau waktunya nggak ada ya. Kan ada yang suka, listrik mahal, cabut ya. Nggak usah ribet, bayar. Benar? Itu banyak yang suka ribet. Anak sekolah tuh mahal banget, nggak usah disekolahin. Kalau mau sekolah ya bayar. Darul Tauhid mah sekolahnya bayarannya mahal. Kalau nggak punya uang pasti nyebut mahal. Ya kata yang punya uang mah, kok di DT murah banget ya gitu. Jadi bukan masalah jumlah. Tapi bisa nggak sekolah di Darul Tauhid nggak bayar? Bisa. Ada sekolah kaum duafa, saudara duafa bukan? Nggak mau. Jadi jangan. Lo bakal hayang pisan. Suruh bayar nggak mau, dianggap duafa nggak mau. Jadi gimana? Udah nggak usah sekolah ya.
Tapi kalau gitu bodoh dong. Ya iya, resikonya ya. Setiap tindakan itu ada resiko. Dan yang terakhir, jangan dengki dengan rezeki yang Allah berikan kepada yang lain. Kemarin waktu jualan beda-beda nggak penghasilnya? Beda-beda tidak? Jualannya sama ya? Hah? Kerjanya bareng. Kenapa hasilnya beda-beda? Karena Allah mau ngasih sesuka Allah. Nggak usah ngebanding-banding. Jangankan seangkatan, seibu, sebapak saja kapling takdir rezekinya beda-beda. Betul? Betul tidak? AA SMA tahun 81 lulus. Beberapa waktu yang lalu reuni, beda-beda itu rezekinya tuh. Satu sekolah pasti beda-beda. Lebaran kumpul, beda-beda juga adik kakak tuh. Kenapa beda-beda? Karena Allah yang ngebagikannya sesuka Allah. Jangan iri dengki, ya. Adik-adik, ikut bahagia dengan rezeki yang didapat saudara kita. Terakhir, wa amalan mutaqabbalan. Minum dulu ya. Alhamdulillah, usahakan tiap teguk air yang masuk ke tubuh diapit oleh 2 zikir. Sebelumnya bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Ada seorang ulama yang katanya mengatakan kalau air yang masuk diapit dengan 2 nama Allah, maka air yang masuk ini akan membantu menguatkan ibadah kita. Gimana kalau minum minuman keras pakai bismillah? Jangan ngaco pertanyaannya. Yang ketiga, target harian kita adalah wa amalan mutaqabbalan. Artinya bukan hanya beramal, tapi amalnya diterima oleh Allah. Kenapa makan? Kenapa makan? Dek, kenapa makan? Udah tahu ilmunya ya. Kalau belum tahu ilmunya kayak ibu-ibu kemarin. Ibu, kenapa makan? Lapar. Kenapa ibu minum? Haus. Ini gagah ya enggak? Kenapa ibu tidur? Ngantuk. Persis dengan kucing ya enggak? Kucing juga makan karena lapar, minum karena haus, tidur karena ngantuk. Kita ibadah semuanya. Rugi minum gak ibadah, benar? Rugi makan, berapa lama kita makan? Harus diniatkan. Ya Allah, saya makan. Rezeki darimu, semoga menjadi jalan tubuh saya kuat mengabdi padamu. Tidur, ya Allah, saya niat tidur. Semoga dengan tidur ini tubuh ini bisa istirahat agar bangun bisa mengabdi kepadamu lebih sungguh-sungguh. Hidup kita kan hanya untuk mengabdi ke Allah. Kenapa ngantar anak sekolah? Karena anak amanah dari Allah. Ya Allah, saya tunaikan amanah ini sebaik-baiknya. Kenapa memenuhi undangan orang lain? Karena Allah memerintahkan kita memenuhi undangan. Kita yang mengundang. Kenapa menjamu? Karena Allah memerintahkan menjamu tamu. Kenapa suami berbuat baik ke istri? Karena menurut Rasul sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau nanti adik-adik nikah dan jadi suami, bukan supaya dihargai istri dan anak, enggak. Kita berbuat yang terbaik supaya Allah ridho ke kita. Kenapa ini adik-adik berbakti ke orang tua? Ya Allah, karena orang tua saya kan udah berjerih payah, udah ngurus saya, udah melahirkan. Enggak, kalau kita bukan itu. Kenapa kita berjerih payah? Karena ini Allah yang memerintahkan. Kita berbuat karena perintah Allah. Jelas? Kenapa kamu dagang? Karena Allah nyuruh ikhtiar. Rezeki Allah yang membagi. Tapi saya dagang dengan jujur. Kenapa kamu jadi orang jujur?
Karena Allah suka kepada orang jujur. Kenapa sering nolong orang? Karena Allah senang kepada yang suka nolong orang. Tapi yang ditolong gak berterima kasih, ya gak apa-apa, saya aja yang berterima kasih. Kenapa kamu rajin berterima kasih? Karena Allah senang kepada yang senang bersyukur. Allah lagi. Ibu, kenapa ibu kok baik banget sama suami, pada suami ibu segitu judesnya? Ya saya baik ke suami karena disuruh oleh Allah. Tapi suami ibu tidak berterima kasih, yaitu urusan suami saya. Yang paling penting saya diridhoi oleh Allah. Gitu Bu, jelas Bu? Jelas tidak nih? Alhamdulillah sudah jelas ya, padahal saya belum mau selesai. Ya, ada pertanyaan silakan. 3 target harian: ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, sambil sedekah ya, rekan-rekan, sambil sedekah. Bismillah, sedekah ya. Semoga sedekah ini nambah ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau nanya sedikit gitu ya. Allah sayang, tak kenal tak sayang. Allah itu istilahnya gitu sekarang itu. Yang saya tanyakan, apakah Allah sayang kepada orang yang selalu berbuat salah dan tobat? Dan sebaliknya, apakah Allah sayang yang orang yang berbuat baik dan baik? Yang kedua, satu aja udah berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan orang yang mensucikan dirinya. Jadi kalau orang salah kemudian tobat dan berusaha memperbaiki diri, itu dicintai Allah. Gimana kalau tergelincir lagi, tobat lagi sekuat tenaga. Ya. Bagaimana? Apakah Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan? Innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali di Al-Quran disebut, paling banyak ini. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, buat kita mah dunia nggak ada apa-apanya. Yang penting kita dicintai Allah, pasti untung. Ya, orang nggak menghargai kita, biarin aja, apa urusan kita dengan penilaian orang. Yang penting kita lakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Selesai. Kalau Allah ridho, kita pasti bahagia. Kalau cari pujian orang, pasti tidak bahagia. Izin bertanya, kalau kita memberi amplop ke staf pemerintah supaya kerjaan kita dikerjakan, termasuk suap atau sogok atau tidak? Dan status orang yang memberi bagaimana? Ikut dosa atau tidak? Kalau memberi uang duluan supaya kita dapat kerjaan, itu menyuap, dua-duanya celaka. Karena itu dilakukan di awal supaya kita dapat sesuatu. Bagaimana kalau ini tidak ada kaitannya? Misal ya, ini ekstrimnya begini. Misal kita ngirim ke sebuah negara Al-Quran 1 paket. Nah, di bea cukainya sebetulnya boleh, tetapi ditahan oleh dia hak kita itu. Dan minta bayar, baru saya keluarin. Nah, sebagian ulama yang dapatkan ilmunya itu bukan menyuap, tetapi itu hak kita yang ditahan. Sebab kalau di sana Al-Quran gak manfaat buat orang, ya kan? Nah, jadi bukan untuk menguntungkan kita, tetapi ada hak kita yang ditahan. Maka ini sepenuhnya dipikul oleh orang yang menahan hak tersebut. Itu ilmu yang sementara ini dapatkan ya. Nah sekarang gimana ini? Ini KTP misalkan gak jadi-jadi, padahal harus dikerjakan. Ternyata dia menuntut harus ngasih uang, padahal nggak ada harus. Tapi kalau enggak, KTP itu nggak dikeluarkan. Kita sesungguhnya
lebih bagus kalau tidak, tapi kalaupun membayar itu dosanya bisa sepenuhnya dipikul oleh yang karena hak kita ditahan, ya, dia memperdaya. Tapi banyaknya suka didahulukan. Ini tolong kerjain ini sambil ngasih uang. Berarti memang dia ngasih uang supaya dari awal, itu termasuk suap. Sedihlah di negara kita masih banyak kayak gini, ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Nanang dari Cimareme. Bapak dari Cimareme bisa ke sini, gimana ceritanya, Pak? Dengan izin Allah, alhamdulillah sudah sekian lama saya ikut ke sini. Oh, setiap hari Ahad pertama ke sini gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih, Pak. Izin bertanya, tapi di luar tema boleh? Boleh, Pak, karena tidak ada jaminan saya bisa jawab, Pak. Di surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir ada tanda waqaf lam alif, tapi di bawahnya ada ha. Waduh, oke. Ini mah harus ke Kiai Tahsin ini. Oh, jawabannya nanti saya tanyakan, ya. Enggak apa-apa. Ke ahlinya, ya. Iya. Nanti Bapak udah ini saya pertemukan dengan ahlinya. Kenapa jadi surat-suratan gini? Alhamdulillah. Pak, saya belajar membaca Quran, tetapi untuk detail seperti ini masih jauh dari ahlinya menjawab dengan memuaskan. Kalau tidak keberatan Bapak, nanti saya pertemukan dengan guru tahsin di sini, ya. Gitu, Pak. Iya. Habis mau gimana lagi? Saya nggak bisa jawab yang Bapak. Adik-adik, kalau kita nggak bisa jawab, nggak usah memaksakan menjawab. Nanti jadi dianggap bodoh dong. Lah, kita kan bodoh, ya kan? Kita dianggap bodoh kan jadi cocok, ya. Justru dianggap pinter yang nggak cocok. Oh, bodoh dong. Baru tahu ya, gitu. Tinggal belajar aja sesudah ini, gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan itu membuat saya jadi tahu kebodohan saya. Insya Allah belajar lebih lengkap lagi. Ustaz Dery, ya, nanti coba tangkap Bapak itu untuk dijelaskan. Ma, ada ibu-ibu, belum ada yang nanya. Satu ibu-ibu boleh? Boleh, silakan acungkan tangannya. Alhamdulillah, kalau tidak ada lebih baik. Ini tamu dari mana aja? Dari tadi, ya alhamdulillah. Di Jakarta sekarang sedang ada demo tentang Palestina. Saran, kalau melihat Palestina dari segi kemanusiaan kita harus sangat prihatin, merasa empati dengan saudara kita di sana. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak doa. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah, pasti didengar. Kemudian sisihkan rezeki kita untuk saudara kita di sana, berapapun banyaknya. Yang ketiga, sebarkan informasi bahwa Israel adalah penjajah yang merampas hak Palestina. Itu harus jelas, karena dulu tidak ada Israel itu, tidak ada, hanya dibentuk kemudian merebut. Jadi mereka adalah penjajah, benar-benar penjajah. Dan Palestina itu berjuang untuk tanah airnya sendiri, yang dari dahulu kala sudah jadi tanah air Palestina. Jelaskan. Dan ada hal lainnya, terus simak bagaimana orang-orang Palestina ini punya keyakinan yang teguh. Banyak orang non-Islam yang menjadi tertarik kepada Islam karena melihat kehebatan orang-orang Palestina di jalur Gaza ini. Walaupun membawa mayat anaknya masih tetap bersyukur, walaupun rumahnya hancur habis masih tetap bersyukur. Mereka membandingkan ini Ayub di zaman sekarang.
Nyata katanya. Orang yang dengan keimanan tidak pernah gentar dan takut. Lihat bagaimana anak-anak kecil di Palestina begitu berani kepada tentara Israel itu. Ini keluarga yang dipenuhi keimanan. Melihat kematian, tidak takut dengan mati itu. Sedih, wajar, tapi tetap ridho dengan takdir mati jadi syahid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bahwa sesungguhnya saudara kita di Palestina itu jauh lebih beruntung dari segi keimanan daripada kita. Kita lebih banyak lupa ke Allah daripada ingat, benar? Lebih banyak berbuat maksiat. Mungkin di sana sudah tidak lagi sempat maksiat selain zikrullah terus kepada Allah. Ini hikmah yang harus didapat dari para pejuang di Palestina. Demikianlah hadirin sekalian, insya Allah pada sholat duhur kita akan berdoa sama-sama, khususan untuk saudara kita di Palestina. Semoga ada hikmahnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.